Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Pada pagi hari ini saya akan memberikan ringkasan materi yang minggu lalu telah saya sampaikan kepada saudara sekalian berkaitan dengan siklus akuntansi perusahaan dagang dikerjakan menggunakan MIOP versi 19. Intinya bahwa materi yang saya sampaikan minggu lalu jika diringkas dalam sebuah bagan maka akan seperti ini. MIOP itu dimulai dari urutannya, dimulai dari yang pertama adalah setup awal. Ini setup awal. Setup awal kita mengisi identitas perusahaan, kemudian mengisi tahun buku, mengisi conversion month, mengisi periodisasi akuntansi, kemudian bagaimana membuat bagan akunnya, kemudian di mana tempat nyimpannya, dan seterusnya. Ini adalah setup awal. Langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua setelah setup awal adalah tugas kita membuat daftar akun. Nah, dalam hal membuat daftar akun ini, kita ada 3 alternatif yang disediakan oleh MIOP. Yang pertama adalah membangun sendiri, yang kedua mengimpor dari daftar akun yang kita miliki, kemudian yang ketiga adalah menggunakan daftar akun yang dimiliki oleh software, artinya sudah disediakan oleh MIOP. Ini langkah yang kedua. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah yang ketiga. Kita membuat kode pajak dan link account. Kemudian link account. Ini langkah yang ketiga. Nah, dalam hal membuat kode pajak dan link account ini, urutannya boleh kode pajak dulu, boleh link account terlebih dahulu. Kita buatkan bagannya. Ini langkah pertama setup awal, kemudian membuat daftar akun, kemudian yang ketiga adalah membuat kode pajak dan link account. Langkah selanjutnya adalah membuat buku bantu utang piutang. Membuat yang pertama adalah langkah keempat. Yang pertama membuat buku bantu utang, kemudian buku bantu piutang, kemudian kartu persediaan. Ini langkah yang keempat. Nah, dalam hal membuat buku bantu utang, piutang, dan kartu persediaan ini, kita boleh mendahulukan kartu persediaan dulu, buku bantu piutang, atau buku bantu piutang terlebih dahulu, tidak masalah. Yang jelas, ketiga ini urutannya boleh secara acak. Kemudian yang kelima. Yang kelima, setelah membuat buku bantu, kita mengisi data awal. Data awal yang harus kita isi, yang pertama adalah neraca saldo awal. Kemudian yang kedua adalah mengisi saldo awal atau data awal dari buku bantu utang, buku bantu piutang,
Kemudian kartu persediaan. Langkahnya demikian. Ini adalah langkah yang kelima. Kemudian setelah membuat kartu, mengisi data awal, neraca saldo awal, buku bantu utang, buku bantu piutang, kartu persediaan, langkah selanjutnya adalah menginput transaksi. Langkah selanjutnya menginput transaksi. Nah, transaksi ini kita bedakan. Yang pertama adalah transaksi reguler atau transaksi yang sifatnya umum. Kemudian yang kedua adalah transaksi penyesuaian. Selanjutnya, setelah transaksi selesai, yang selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Kemudian yang terakhir adalah backup data. Sekali lagi urutannya dari urutan kerja atau langkah kerja yang kemarin materinya sudah saya bagikan. Intinya hanya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 langkah. Ada 8 langkah yang harus kita lalui. Saya ulangi, yang pertama setup awal, kemudian yang kedua adalah membuat daftar akun, yang ketiga membuat kode pajak dan link account. Kemudian setelah itu langkah yang keempat, membuat buku bantu utang, membuat buku bantu piutang, dan kartu persediaan. Setelah dibuat, kemudian kita isi data awalnya. Data awalnya terdiri dari neraca saldo awal, buku bantu utang, buku bantu piutang, kartu persediaan. Setelah ini selesai semua, baru kita menginput transaksi. Transaksi biasanya saya bedakan menjadi 2, transaksi reguler pada bulan yang bersangkutan, dan yang kedua adalah transaksi untuk penyesuaian. Setelah selesai penyesuaian, langkah selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan, membuat laporan keuangan. Kita tinggal milih saja laporan keuangan apa yang ingin ditampilkan. Kemudian yang terakhir adalah membuat backup data. Demikian saudara-saudara ringkasan dari materi yang saya sampaikan minggu lalu. Pada pertemuan berikutnya akan saya sampaikan tahap demi tahap bagaimana setup awal, bagaimana daftar akun, bagaimana membuat kode pajak dan account dengan membuat video tutorial. Terima kasih, tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.